Nama Hang Tuah begitu lekat dalam ingatan kolektif masyarakat Melayu. Disebut sebagai pendekar paling setia, sakti, dan penuh wibawa dari Kesultanan Melaka. Tapi di balik ketokohannya yang diagungkan dalam hikayat Hang Tuah, muncul pertanyaan, apakah Hang Tuah benar-benar ada? Atau hanya tokoh fiksi yang dirancang untuk mengajarkan nilai kesetiaan dan pengabdian pada raja? Yang lebih provokatif lagi, ada juga wacana bahwa Hang Tuah tak ubahnya seorang bajak laut resmi, panglima laut yang menguasai selat bukan hanya untuk pertahanan, tapi juga untuk mengutip kapal asing. Di tengah kabut legenda dan sejarah, mari kita menelusuri kisahnya dalam timeline fiksi nyata berikut ini. Awal kehidupan, sekitar tahun 1430 Masehi. Fiksi. Hang Tuah lahir di kampung Sungai Duyong, Malaka. Bersama 4 sahabatnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu, ia belajar silat dan ilmu kebatinan dari guru sakti bernama Adiputra di Gunung Ledang. Fakta. Tidak ada bukti tertulis atau arkeologis tentang keberadaan Hang Tuah sebagai individu nyata pada masa ini. Namun, struktur sosial Melaka saat itu memang memungkinkan lahirnya panglima-panglima laut dari kalangan rakyat biasa. Masa remaja dan awal karir, sekitar 1450 Masehi. Fiksi. Setelah menunjukkan keberanian melawan perompak yang mengganggu Melaka, Hang Tuah diangkat menjadi pengawal istana dan dipercaya Sultan Mansur Shah. Fakta. Sultan Mansur Shah, memerintah 1456-1477, benar-benar ada. Ia memperluas kekuasaan Melaka dan menjalin hubungan diplomatik dengan Majapahit dan dinasti Ming. Namun, tidak ada dokumen Cina atau Portugis yang menyebut nama Hang Tuah. Diangkat menjadi Laksamana, sekitar 1460 Masehi. Fiksi. Hang Tuah diangkat menjadi Laksamana Melaka, dipercaya memimpin angkatan laut dan misi diplomatik ke Majapahit, Siam, India, bahkan Turki. Ia digambarkan mengalahkan banyak pendekar asing dalam duel 1 lawan 1. Fakta. Melaka memang memiliki armada laut yang kuat, dan aktivitas diplomatik dengan negara lain tercatat dalam catatan dinasti Ming. Tapi kisah duel Hang Tuah kemungkinan adalah penggambaran sastra untuk mengilustrasikan superioritas Melayu. Peristiwa Hang Jebat, sekitar 1470-an. Fiksi. Hang Tuah dituduh berkhianat dan dihukum mati oleh Sultan. Namun, ia diselamatkan oleh bendahara dan disembunyikan. Saat Hang Jebat memberontak menuntut keadilan atas kematian Tuah, Tuah dipanggil kembali untuk menumpas sahabatnya sendiri. Pertarungan mereka berlangsung 7 hari 7 malam, kisah paling dramatis dalam literatur Melayu. Fakta. Tidak ada catatan sejarah tentang pemberontakan semacam ini. Namun, banyak sejarawan modern melihat kisah ini sebagai alegori perdebatan antara kesetiaan membabi buta terhadap Tuah dan pemberontakan demi keadilan pada Jebat, konflik moral yang relevan dalam konteks politik absolut.
Misi diplomatik dan hilang dari sejarah, akhir 1470-an, 1480-an. Fiksi. Hang Tuah melakukan misi terakhir ke Indrapura, kemungkinan Pahang, untuk meminang putri raja, dan kemudian menghilang, konon menyepi atau wafat secara misterius. Fakta. Catatan dinasti Ming mencatat duta-duta Melaka ke Cina selama era ini, tetapi tidak mencantumkan nama Hang Tuah. Setelah periode ini, sosoknya tidak lagi muncul dalam sejarah maupun hikayat lain. Pahlawan kerajaan atau bajak laut istana, kesatria setia. Bagi banyak kalangan, Hang Tuah adalah simbol kesetiaan, keberanian, dan supremasi Melayu. Ia melambangkan keutuhan budaya dan sistem kerajaan. Takkan Melayu hilang di dunia, kutipan populer yang kerap dikaitkan dengannya, walau tidak ditemukan dalam teks asli hikayat Hang Tuah. Bajak laut kerajaan. Namun, analisis kritis menyebut bahwa posisi Laksamana dalam dunia maritim Asia Tenggara bisa berarti semi bajak laut, dalam bahasa modern, privateer, yang memungut pajak dari kapal asing, mirip dengan bajak laut, tapi dibenarkan negara. Apa kata catatan sejarah asing? Sejarawan seperti Dr. Leonard Andaya dan Anthony Reid mengangkat bahwa kekuatan maritim Melayu bergantung pada loyalitas kelompok pelaut, termasuk orang laut, yang kadang beroperasi secara liar namun dilindungi sultan. Kritik terhadap kultus, kesetiaan membabi buta, dalam hikayat Hang Tuah yang dapat dianggap membenarkan penindasan raja terhadap bawahannya. Pendukung pandangan ini. Sejarawan modern seperti Dr. Kasim Ahmad, penulis perwatakan Hang Tuah, 1964, yang mengkritik konsep kesetiaan Hang Tuah. Beberapa akademisi yang membandingkan peran Hang Tuah dengan figur Raja Bajak Laut Asia Tenggara, seperti Lanun, orang laut, atau bahkan Bugis perantau. A. Catatan Portugis. Afonso de Albuquerque dan Tomé Pires menulis tentang kejatuhan Melaka pada 1511. Tidak ada nama Hang Tuah disebut dalam dokumen Portugis yang selamat. Namun, disebutkan adanya tokoh pelaut Melayu tangguh. B. Catatan Tionghoa. Catatan dinasti Ming menyebut Melaka sebagai pelabuhan penting dan sekutu maritim. Tidak menyebut nama Hang Tuah secara spesifik, tapi menggambarkan Melaka sebagai negara yang mengendalikan laut, bisa berarti dengan kekuatan militer atau perompakan. Jadi siapa sebenarnya Hang Tuah? Hang Tuah kemungkinan besar adalah figur semi-legendaris, yang kisahnya dibentuk dan diperbesar oleh narasi politik dan budaya Melayu selama berabad-abad. Siapapun sebenarnya Hang Tuah, manusia nyata, pahlawan fiksi, atau bajak laut istana, ia tetap menjadi simbol penting dalam kebudayaan Melayu. Namanya hidup dalam pepatah, nama jalan, dan bahkan inspirasi politik modern. Dan mungkin itu kekuatan terbesar seorang legenda, ia tidak perlu sepenuhnya nyata untuk terus hidup dalam ingatan kolektif bangsanya.